Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan tugas biokimia 2 LKM 6. Untuk LKM 5 sudah diupload ya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Sudah kenal dengan saya Devina Utami dengan NIM 1836 dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Langsung saja ya. Untuk LKM 6 ini sama dengan LKM 5, ada 10 soal. Untuk yang soal pertama itu di sini ada siklus Krebs ya, siklus asam sitrat, disuruh menjelaskan enzim yang terlibat dalam siklus tersebut. Nah, di sini untuk pembahasannya, enzim yang terlibat dalam siklus asam sitrat ini merupakan enzim sitrat sitase, enzim asonitase, enzim isositrat dehidrogenase, enzim ketoglutarat alfa dehidrogenase, enzim suksinil KOA sintase, enzim suksinat dehidrogenase, enzim fumarase, enzim malat dehidrogenase, maaf ya. Untuk yang kedua itu jelaskan mengapa pada sel eukariot siklus asam sitrat terjadi pada mitokondria, sedangkan pada organisme aerob siklus ini merupakan bagian dari lintas metabolisme yang berperan dalam konversi kimiawi terhadap karbohidrat, lemak, dan protein menjadi karbon dioksida air. Mengapa? Siklus asam sitrat ini merupakan sederetan jenjang reaksi metabolisme pernafasan seluler, yang mana terpacu enzim yang terjadi setelah proses glikolisis. Nah, mengapa pada sel eukariota siklus asam sitrat ini terjadi pada mitokondria, sedangkan pada organisme aerob siklus ini itu merupakan bagian dari lintasan metabolisme yang berperan dalam konversi kimiawi terhadap karbohidrat, lemak, protein, dan yang sudah saya jelaskan tadi. Itu mengapa? Karena dalam rangka menghasilkan suatu bentuk energi yang dapat digunakan, produk dari asam sitrat ini prekursor bagi berbagai jenis senyawa organik. Untuk selanjutnya nomor 3 ya, soal yang nomor 3 itu setelah enzim sitrat sitase melepaskan suatu ion H+ dari molekul CH3 gugus asetil dari asetil KOA, molekul CH2 pada gugus asetil tersebut akan bereaksi dengan asam oksaloasetat membentuk metabolit S-sitrit KOA. Reaksi hidrolisis yang terjadi selanjutnya pada gugus koenzim alfa akan mendorong reaksi hingga menghasilkan 3 jenis produk. Nah, jelaskan ketiga produk yang dimaksud. Untuk itu, 3 produk yang dimaksud itu adalah asam sitrat, KOA, dan juga H+. Untuk soal yang keempat yaitu jelaskan dan beri contoh mengapa senyawa Pi akan menggantikan gugus COA pada suksinat, kemudian didonorkan ke GDP untuk membentuk GTP. Pada bakteri dan tumbuhan, gugus Pi akan didonorkan ke ADP guna menghasilkan ATP. Itu, dan beri contoh mengapa senyawa Pi akan menggantikan gugus COA pada suksinat. Untuk pembahasannya, senyawa Pi ini akan menggantikan gugus COA pada suksinat. Nah, kemudian didonorkan ke DP untuk membentuk GTP. Pada bakteri dan tumbuhan, gugus Pi ini akan didonorkan ke ADP untuk menghasilkan ATP ya. Substrat suksinil KOA ditambah GDP tambah Pi tambah H2O menghasilkan produk berupa suksinat. Ditambah COASH tambah GTP dibantu oleh enzim suksinil KOA sintase dan terjadi reaksi fosforilase substrat. Untuk soal yang kelima itu reaksi oksidasi yang terakhir akan mengubah gugus hidroksil menjadi karbonil dan menghasilkan senyawa pertama siklus sitrat yaitu asam oksaloasetat. Nah, apa peran asam oksaloasetat ini dalam kesehatan manusia? Untuk pembahasannya, asam oksaloasetat ini terdapat dalam jaringan hati manusia dan terdeteksi berada di biofluida seperti urin dan cairan cerebrospinal ya. Pada sel, asam oksaloasetat ini berada di mitokondria,
peroksisom, dan sitoplasma. Asam oksaloasetat ini berperan dalam beberapa reaksi enzimatis seperti asam L-glutamat dan asam oksaloasetat bisa dibiosintesis dari asam L-aspartat dan asam oksoglutarat. Untuk soal yang keenam, koenzim FAD akan menarik dua atom hidrogen dari suksinat. Reaksi ini tidak terjadi di dalam matriks mitokondria, tetapi terjadi pada antarmuka antara matriks mitokondria dan rantai transport elektron yang disebut dengan suksinat dehidrogenase yang melintang pada membran mitokondria bagian dalam. Enzim ini sering juga disebut dengan kompleks 2. Nah, sekarang gambarkan kompleks 2 yang dimaksud. Ini merupakan kompleks 2 ya, atau enzim yang disebut dengan suksinat quinon oksidoreduktase, yang mana terdiri dari kompleks enzim suksinat dehidrogenase aerobik dan fumarat reduktase anaerobik ya. Untuk yang ketujuh, untuk soal nomor 7, kompleks dehidrogenase ketoglutarat alfa mirip kompleks piruvat dehidrogenase yang menjadi enzim pada transformasi asam piruvat menjadi asetil CoA. Bersama dengan koenzim NAD akan mempercepat oksidasi yang membentuk koenzim baru disebut suksinil CoA yang memiliki ikatan tioester antara koenzim alfa dengan gugus suksinil. Nah, tunjukkan gugus suksinil yang dimaksud tersebut ya. Ini merupakan yang ada di slide itu merupakan gugus suksinil, di mana tioester adalah ester yang berikatan dengan gugus sulfur atau S di antara suksinil dengan CoA yang tergambar dengan KUA yang tergambar pada struktur Lewis yang ada di slide ya. Untuk soal ke-8, enzim isositrat dehidrogenase bersama dengan koenzim NAD akan mengubah gugus karboksil menjadi gugus karbonil, membentuk senyawa intermediate yang disebut oksalosuksinat. Eksitasi oleh ion H+ akan menyebabkan oksalosuksinat melepaskan gugus COO- yang tidak stabil dan membentuk senyawa CO2. Apa yang dimaksud dengan senyawa intermediate? Senyawa intermediate ini merupakan sebuah entitas molekuler atau atom, ion, dan lain-lain itu yang berumur jelas lebih panjang daripada sebuah vibrasi molekul, atau sesuai dengan energi potensial lokal minimum berukuran kecil minimum itu berukuran lebih besar daripada RT yang terbentuk secara langsung ataupun tidak langsung dari reaktan dan membentuk produk dalam suatu reaksi. Untuk soal yang ke-9, reaksi isomerisasi terjadi dengan dua tahap. Enzim asonitase akan melepaskan gugus air dari asam sitrat membentuk metabolit cis asonitat, kemudian terjadi penambahan kembali molekul air dengan pergeseran lokasi gugus hidroksil yang menjadi isomer asam sitrat. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan reaksi isomerisasi dan berikan contohnya. Untuk pembahasannya, isomerisasi ini merupakan proses di mana molekul ion atau fragmen molekul diubah menjadi isomer dengan struktur kimia yang berbeda, seperti alkena, alkana gitu. Untuk soal yang ke-10, untuk soal yang terakhir ya. Fosforilase oksidatif adalah suatu lintasan metabolisme dengan menggunakan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP dan mereduksi gas oksigen menjadi air. Gambarkan dan jelaskan proses ini dan tunjukkan tempat pengendaliannya. Untuk yang pertama itu ada kompleks 1 ya, kompleks 1. Di dalam gambar di atas di dalam gambar di samping itu merupakan siklus asam sitrat. Terdapat notasi NADH menjadi NADH+, NAD+. Kompleks ini dinamakan dengan kompleks NADH dehidrogenase karena pada kompleks ini itu dibutuhkan satu ion H+ untuk diikat oleh Ki akan membentuk KiH2.
untuk yang kompleks 2 memiliki sinat dehidrogenase yang terikat pada membran dan merupakan titik kedua pada serangkaian rantai transfer elektron. Bentuk dan ukurannya itu relatif lebih kecil daripada kompleks yang pertama tadi itu ya. Walaupun seperti itu, ia memiliki 5 gugus prostetik dari 2 jenis dan 4 subunit protein yang berbeda. Untuk kompleks yang ketiga itu sitrokom C oksidoreduktase atau disebut dengan kompleks 3 itu ya. Itu merupakan pasangan transfer elektron dari ubiquinol atau KIH2 ke sitrokom C dengan transfer vektorial proton dari matrik ke ruang antar membran. Untuk kompleks yang keempat itu nama lain dari kompleks keempat ini itu juga merupakan sitrokom oksidase. Pada kompleks 4 ini, ujung dari serangkaian proses transfer elektron, sitrokom C dibawa ke molekul oksigen, lalu direduksi menjadi H2O. Transfer elektron ini melalui kompleks 4 dari sitrokom C ke pusat CuA, lalu ke hem alfa, selanjutnya akan ke pusat hem A3CuB dan akhirnya ke O2. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan dengan terima kasih.